membela kliennya kan, tetapi kejaksaan kan lebih netral. Kejaksaan ini menerima berkas dari kepolisian, ya, dan diberikanlah petunjuk bukti surat yang bernama P19, kelengkapan formil dan material, dan bisa dibaca di P19 tersebut, ya, dari kejaksaan. Coba mintakan ke kejaksaan, mintakan ke kepolisian, benar nggak bahwa kejaksaan menulis bahwa satu, belum ada bukti permulaan yang cukup. Tidak ada itu 2 alat bukti. Keterangan saksi itu nggak ada yang menyatakan terjadinya pidana. Kedua, jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan yang tergambarkan belum menceritakan, belum mendeskripsikan tentang adanya tindakan pidana di sini. Jadi di sini sangatlah rapuh berkas perkara dan penyidikan yang mereka lakukan. Bagaimana mereka lakukan sebuah penyidikan kalau itu belum memenuhi unsur pidana? Ya, dan kedua, kalau sudah memenuhi unsur pidana, untuk menetapkan jadi tersangka harus ada 2 alat bukti. Belum ada 2 alat bukti. Disuruh periksa-periksa dan disuruh periksa ahli TPPU. Dia pun juga belum periksa ahli TPPU di sini, ya. Jadi ini saya bongkar aja isi dari P19. Yang mana P19 itu adalah surat yang diberikan oleh kejaksaan kepada kepolisian untuk dilengkapi. Ya, jadi kalau kita mungkin berbohong, jaksa nggak mungkin berbohong kepada kepolisian. Karena jaksa itulah yang nanti harus menyidangkan di pengadilan terhadap perbuatan yang disangkakan terhadap Panji Gumilang, yaitu TPPU. Ya, dan jaksa melihat tidak ada bukti dan belum ada unsur. Jadi bagaimana seseorang penyidikan yang belum lengkap ini dilakukan penetapan tersangka? Ini yang menjadi problema kita yang sudah kami tuangkan tadi dan kami bacakan di depan persidangan. Ada yang mau ditambahin? Ya, sebentar. Kemudian ketika tadi saksi pelapor disampaikan bahwa itu tidak memenuhi unsurnya, sebenarnya TPPU sendiri itu seperti apa yang bisa digambarkan kepada kami semuanya? Gini Bang, TPPU itu adalah pidana yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi nggak bisa simsalabim, abrakadabra, ya, si Panji Gumilang ini mencuci uang. Uangnya dari mana? Itu harus dibuktikan dulu predikat crime-nya. Ya, TPPU itu harus ada predikat crime-nya, kejahatan awal, kejahatan asal muasalnya. Itu terbukti, baru uang yang dihasilkan dari kejahatan itu dicuci. Nah, inilah baru ada kejahatan TPPU. Nah, yang menjadi problemnya, dia mendalilkan ada predikat crime yang namanya 372 penggelapan kalau kalian lihat. Nah, 372 itu adalah delik aduan absolut. Penggelapan tidak mungkin terjadi tanpa ada kerugian dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Ya kan? Nah, ini kok yang melapor tiba-tiba polisi yang bernama Abdul Rohman bilang ini ada penggelapan. Emangnya dia dirugikan? Polisi itu ada dirugikan? Apakah uang dia digelapkan? Kan tidak. Ya, jadi gini teman-teman ini masyarakat harus smart, ya. Gak bisa seseorang tiba-tiba, oh ini ada penggelapan, polisi melapor. Polisinya aja kagak tahu apa-apa tentang yayasan, dia kagak kerja di yayasan. Dia juga bukan korban. Terus dia melaporkan terjadi penggelapan, tidak tahu kerugiannya berapa, modusnya seperti apa, penggelapannya bagaimana, tidak tahu. Tiba-tiba dia bilang dicuci uangnya. Ya, dan di P19 pun jaksa bilang hasil penyelidikannya mana? Katanya nih Abdul Rohman menyelidiki keuangan dari yayasan. Ya kan, berarti dia bukan korban, dia nggak ada sangkut pautannya sama yayasan. Nah, jadi secara formil saja sudah dilanggar. Yang bisa melapor itu orang dirugikan. Jadi nggak bisa tiba-tiba saya punya anak, saya bilang anak saya diperkosa. Sama siapa nggak tahu, sama jin tomong, pokoknya dia diperkosa. Nggak bisa, harus ada korbannya. Korbannya harus ada, pelakunya harus ada, dia harus tahu. Iya dong, karena apa? Kayak pemerkosaan, penggelapan, itu delik aduan absolut, perzinahan. Ya, perzinahan tuh yang lapor harus suaminya atau istrinya yang merasa dirugikan. Ya, ini harus diikuti oleh polisi. Kalau polisi di dalam menetapkan orang sebagai tersangka, memproses hukum aja sudah sewenang-wenang, seenak jidatnya mereka, ini bukan hukum namanya, Pak. Nah, itulah makanya kami mengambil jalur pra peradilan
dia boleh melanggar hukum, kita ikuti hukum. Ya, kita ikuti hukum, kita ajukan pra peradilan sesuai pasal 77 KUHP untuk diuji penetapan tersangkanya. Bang Alvin, kalau di dalam keterangan persnya, Mabes Polri mengatakan bahwa dugaan penggelapannya itu ada pada dana BOS. Di dalam pers 19 yang tadi Bang Alvin bongkar itu, apakah disebutkan bahwa memang unsur 372-nya itu adalah dari dana BOS tersebut? Jadi gini Bang ya, kalau dana BOS itu uang dari pemerintah. Jadi opini hukum saya dalam hal ini, dia melakukan penerapan hukum yang salah. Ya harusnya kalau memang ini tentang dana BOS, harusnya tipikor. Karena ini uang pemerintah, yang dirugikan adalah pemerintah. Penggelapan itu adalah uang yang dirugikan dari perorangan. Itulah penggelapan. Polisi ini ngerti hukum atau tidak? Pertanyaan saya. Jangan nanti abang mencuri, dikasihnya pasalnya pembunuhan Bang. Iya dong. Penggelapan itu adalah misalnya saya kerja di perusahaan, ya kan? Saya nyolong duit bos saya, ya kan? Korbannya siapa? Bos saya. Di situ ada korbannya, dia yang bisa ngelapor. Kalau dapat dana dari bos, dana dari pemerintah, yang dirugikan adalah pemerintah, itu masuknya tipikor, bukan penggelapan. Jadi dengan kata lain, kalaupun terjadi penggelapan dana BOS itu tidak bisa dikaitkan dengan TPPU. Bukan nggak bisa dikaitkan dengan TPPU. Pasalnya yang dia sangkakan salah. Jadi kalau dia menerapkan pasal yang salah, itu yang saya bilang, TPPU bisa, tapi predikat crime-nya bener nggak? Kalau predikat crime-nya aja salah, ya bagaimana bisa TPPU-nya? TPPU kan next step ketika sudah terbukti predikat crime. Predikat crime-nya aja dia bingung kok apa yang mau disangkakan. Ini yang jadi problem. Alvin, saya tetap fokus pada TPPU. Ya. Dalam hal ini Mabes Polri juga mengaku bahwa ada para penyumbang dana kepada Al Zaitun yang sudah dipanggil dan indikasikan adanya TPPU tersebut. Sebetulnya konstruksi hukum dan pengertian daripada TPPU itu sendiri bagaimana? Ketika misalkan gini, Yayasan Al Zaitun menerima sumbangan dari si A dan ternyata si A itu mendapatkan hasil uangnya itu dari hasil kejahatan. Nah ini dalam hal ini siapa yang bisa dikenakan hukumnya? Al Zaitun sebagai penerima sumbangan itu tersebut atau justru si penyumbangnya tersebut, Bang Alvin? Dalam konstruksi hukum pandangan TPPU. Dalam konstruksi hukum TPPU itu ada pasal 3, 4, dan 5 ya. Pasal 3 ini adalah penerima pasif. Ya, jadi TPPU pasif. TPPU pasif itu orang tidak perlu mengetahui bahwa itu hasil kejahatan, hanya dengan dia menerima saja itu dia bisa kena ancamannya 5 tahun ya. Jadi makanya kayak contoh kasus Sandra Dewi, istri dia mungkin kagak tahu lakinya kerja apa, tapi kalau dia menerima uang hasil kejahatan bisa kena sebagai pencuci uang pasif. Sedangkan pasal 5 ini adalah pencuci uang aktif. Aktif itu dia harus mengetahui dan itu ancamannya 20 tahun penjara. Nah, yang jadi problemnya di sini adalah dia masukin jungto 55. Jadi dia anggap ada kumpulan orang, tetapi anehnya tersangkanya cuma 1 orang, Panji Gumilang aja. Jadi untuk apa dia masukin jungto 55? Itu satu. Terus kedua, ya kalau abang lihat di situ adalah disangkakan contohnya salah satu TPPU-nya membeli sepeda, yang mana sepeda itu digunakan oleh pengurus-pengurus, anggota-anggota pesantren. Apakah itu salah si Panji Gumilang? Yang menjadi TPPU itu kalau ya kan uang itu misalnya kayak contoh uang hasil pidana timah ya kan masuk ke money changer, dari situ keluar lagi ke perusahaannya Harvey Mois, keluar ke Sandra Dewi, dia pakai. Nah itu kan seolah-olah uang kotor jadi uang bersih kan Pak. Kalau ini kan uangnya ini, asetnya ini tetap ada di yayasan, walaupun itu di dalam berbentuk emas batangan, dalam bentuk sepeda, kecuali emas batangannya dipakai sama si Panji Gumilang, dijadiin kalung gitu, dibawa 5 kilo di situ. Nah itu baru dia pakai kepentingan pribadi. Tapi kalau cuma misalnya dibelikan emas batangan, logam mulia, itu kan bisa aja dia menyimpan uang, daripada dia simpan dalam bentuk rupiah yang terus turun, dia simpan ke dalam bentuk emas. Nah ini harus dibuktikan dulu. Itulah Pak yang terjadi di P19 Kejaksaan.
P19 jaksa bilang kepada polisi, apakah uang atau aset ini dipakai oleh Panji Gumilang atau tidak. Ya, dan sepedanya itu pun tidak terbukti dipakai oleh Panji Gumilang. Masa dia pakai puluhan sepeda, kan nggak mungkin. Itu kan dipakai untuk memang kebutuhan pengurus-pengurusnya di pesantren tersebut. Ya, jadi inilah gimana mereka tuh mencari-cari ya kesalahan seseorang yang sebenarnya nggak salah. Harusnya mereka klarifikasi dulu dibanding dia langsung ditetapkan sebagai tersangka terus memaksakan bukti. Ini yang jadi problema, Pak. Kalau di dalam sumbangan itu sebuah pesantren itu dari orang-orang umum kan sudah biasa, Pak. Iya. Itu pandangan hukum sendiri bagaimana itu? Gini ya Pak ya. Ini sebenarnya bisa menjadi Pandora Box, Pak. Kenapa? Saya masih beryakin dan berpendapat bahwa Al Zaitun itu salah satu yayasan yang mungkin terbersih dan terbaik dalam mengelola keuangannya. Ya, karena kita melihat nggak ada tuh Panji Gumilang beli private jet, ya beli kapal pesiar, ya kita bandingkan dengan yang lain. Kalau kita berani menantang Mabes Polri, berani nggak Mabes Polri mengaudit pesantren-pesantren lain di Indonesia, yayasan-yayasan yang lain, diperiksa dong semuanya dong. Saya yakin banyak yayasan di luar sana, ya yang keuangannya lebih berantakan dan lebih parah. Berani nggak Mabes Polri memulai hal tersebut? Katanya kan equality beholder law. Jangan cuma Al Zaitun aja atau Syekh Panji Gumilang aja yang usianya udah sepuh, yang orangnya sudah tua di situ 78. Berdasarkan undang-undang aja Pak, kita udah tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Orang yang sudah berusia 75 tahun ke atas sudah tidak layak dipidana, sudah tidak bisa dipidana. Itu ada undang-undangnya, itu DPR yang bikin. Dan itu pemerintah sudah langgar terhadap Syekh Gumilang. Apakah itu bukan pelanggaran HAM? Pertanyaan saya. Ya, jadi inilah kenapa saya tergerak untuk membantu Syekh Panji Gumilang. Walaupun kami berbeda agama, saya melihat beliau dijolimi. Ya, dan saya tidak bisa diam. Kriminalisasi. Bang Alvin, dalam P19 yang dikembalikan itu apakah ada dugaan atau yang disangkakan oleh penyidik terkait undang-undang yayasan? Ada. Karena kalau tidak salah kan selain dijerat dengan TPPU juga dijerat dengan undang-undang yayasan seperti itu. Dan tadi sudah saya jelaskan di depan persidangan bahwa untuk undang-undang yayasan tidak bisa dilakukan proses tanpa terlebih dahulu ada penetapan pengadilan. Dan mereka nggak punya penetapan pengadilan, jadi gini loh. Jadi harus berdasarkan surat petunjuk. Lah iya dong, ini kan yayasan. Yayasan itu kan badan hukum ya. Nggak ada orangnya, jadi diduga yayasan ini melakukan PPPU nih yayasannya, ya kan? Yayasan siapa? Ada pengurusnya A, B, C, D atau siapanya di situ. Nah itu harus ditetapkan dulu di pengadilan siapa yang melanggar. Baru di situ dilakukanlah penyidikan. Itu udah tertulis di Undang-Undang Yayasan. Bagaimana seorang kepolisian yang katanya taat hukum, pelindung pengayom masyarakat, tapi tidak mengikuti hukum, main asal tabrak aja, nggak boleh dong kalau kayak begitu namanya. Itulah yang dinamakan kriminalisasi dan jolim. Ya, dan disinilah makanya kami berteriak dan melakukan pra-peradilan. Ini biar masyarakat tahu nih ya. Saya nggak membela Panji Gumilang dengan membabi buta ya. Ini ada undang-undangnya, baca undang-undang yayasannya. Tadi saya sudah bacakan di situ bahwa harus ada penetapan pengadilan. Tanyakan kepolisian, ada nggak penetapan pengadilannya? Lah bagaimana orang belum ditetapkan pengadilan, misalnya rumah ibu tiba-tiba diambil, dieksekusi sama orang. Kan harusnya eksekusi pun misalnya ada penetapan pengadilan kan. Ini tanpa penetapan pengadilan, Anda diusir, terus rumah Anda diambil. Nah, apakah itu hukum? Nangkep ya maksud saya ya. Jadi inilah banyak pelanggaran yang dilakukan mereka dengan alasan menegakkan hukum, tapi dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah itu yang kita tidak setuju. Dan kita minta kebijakan dari majelis hakim untuk meluruskan hal tersebut. Tambahan bro. Tambahan sedikit. Jadi masyarakat yang posisinya hari ini merasa tergerak hatinya untuk membela Syekh Panji Gumilang, silakan Anda
melakukan aksi damai di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi di situ Anda bisa menyampaikan aspirasinya. Dengan dukungan masyarakat, kami minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal yang hari ini menyidangkan perkara Syekh Panji Gumilang agar tidak takut dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan harus berkeadilan. Demikian. Kalau dibiarkan soalnya ya, sekarang ini yang jadi korban Syekh Panji Gumilang. Tapi kalau kita biarkan, lain kali, lain waktu, kalian dan semua keluarga kalian pun bakal jadi korban oknum-oknum Polri yang sembarangan. Itu yang kita tidak mau. Ya, kita respect mereka untuk menegakkan hukum. Tapi menegakkan hukum sesuai koridor yang sudah diterapkan oleh hukum. Jadi mereka itu dikasih kewenangan, tapi kewenangan yang terbatas. Bukan kewenangan absolut. Terbatas, dia punya cara-caranya, oh nangkap harus begini, ini harus begini. Jadi jangan sembarangan, nanti tiba-tiba kalian ditangkap, digebukin dulu, kan nggak boleh, misalnya kayak begitu kan. Nah inilah yang kita jaga rambu-rambunya. Sama halnya dengan pidana yayasan, itu benar boleh diselidiki oleh mereka, tapi apabila sudah ada penetapan hakim, penetapan pengadilan. Nggak bisa serta-merta mereka main asal tabrak. Ini yang harus kita sampaikan kepada Kapolri bahwa oknum-oknum ini masih ada di sana. Ya, dan ini yang kita mau mereka benahi. Itu, terima kasih. Ya.